Shalom, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Captain Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita adalah Iblis dan Orang Berdosa Dibinasakan. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 9 dan 10. Pada renungan malam ini kita masih membahas apa yang terjadi pada akhir masa 1000 tahun itu. Menyusul pengumuman akan hukuman yang dijatuhkan kepada iblis, para malaikatnya dan manusia yang menjadi pengikutnya, maka mereka akan dihukum dengan kematian yang kekal. Dalam Wahyu 20 ayat 9 mengatakan, dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi semua mereka dihanguskan dengan api. Permukaan bumi ini yang berada di luar kota Yerusalem baru itu tampak meleleh menjadi lautan api yang sangat besar untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 7. Nah, dalam Yesaya 34 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan. Dan dalam Yesaya 28 ayat 21 mengatakan bahwa Tuhan melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu dalam membinasakan musuh-musuhnya. Yohanes menulis dalam Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Iblis dan para pembantunya juga akan mengalami nasib yang sama sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 10. Konteks seluruh Alkitab menjadi jelas bahwa kematian yang kedua ini, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 20 ayat 6, mengartikan bahwa derita yang dialami orang jahat itu adalah penghancuran mereka secara tuntas dan menyeluruh. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan, apa yang dimaksudkan dengan konsep adanya neraka selama-lamanya? Dengan mempelajari Alkitab secara seksama, kita tidak mendapatkan ajaran neraka atau api abadi itu. Pada renungan besok malam, kita akan membahas hal ini. Untuk sekarang ini kita perlu mengingat beberapa poin penting mengenai apa yang terjadi pada akhir 1000 tahun. Yang pertama, turunnya Yerusalem yang baru dari surga yang terdiri dari umat Tuhan beserta Tuhan sendiri. Dan yang kedua, orang jahat akan dibangkitkan, dan kebangkitan tersebut menyebabkan adanya lagi pekerjaan iblis untuk menghasut mereka dengan tujuan untuk menyerang kota Yerusalem baru. Yang ketiga, namun sebelum mereka menyerang kota Yerusalem baru tersebut, api dari langit akan datang dan memusnahkan mereka untuk selama-lamanya. Kiranya kita akan berserah kepada Tuhan sepenuhnya hingga akan termasuk dalam umat yang diselamatkan di Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.